Kita lanjutin lagi, Pak Anies. Pertanyaan saya selanjutnya, ini kan nama koalisi Perubahan. Dari namanya aja tuh orang udah langsung, apa perubahan? Emang yang sekarang udah nggak cukup sampai mau dirubah. Padahal secara survei, mungkin masyarakat sudah cukup puas dengan kinerja kabinetnya Pak Jokowi. Bayangkan, siapapun yang menang terjadi perubahan presiden. Siapapun yang menang terjadi pergantian presiden. Bukankah itu perubahan? Perubahan orang. Lain kalau misalnya ini adalah periode pertama Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi lagi. Iya, maka tidak ada perubahan. Kalau sekarang mah akan ada perubahan. Bisa aja. Bisa aja, pertanyaan juga bisa aja. Jadi, memang akan terjadi perubahan. Nah, kemudian yang kedua, saya selalu bilang nih bahwa pemilu itu bukan tentang 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir. Kita ini mendirikan republik bernama Indonesia untuk meraih itu keadilan, kesejahteraan. Kayak kita kan menuju ke sana sebagai sebuah perjalanan nih. Nah, tiap 5 tahun sekali kita berhenti sejenak, menata kembali arah kita sesuai nggak dengan tujuan itu. Jadi ini bukan soal kemarin saja, ini soal menuju pada cita-cita didirikannya republik. Makanya saya sering sampaikan, ini bukan soal kemarin bagaimana, apa yang harus apa ditambah, dikurangin dan lain, bukan hanya soal itu. Ini adalah memastikan arah 5 tahun berikutnya itu menuju kepada cita-cita awal. Itu sebabnya kenapa kami melihat yang penting sekali hari ini adalah mengembalikan unsur keadilan, kesetaraan di dalam setiap pengambilan keputusan. Oke. Jadi itu unsur perubahan yang kita masukkan. Bukan untuk merubah apa yang sudah ada sekarang gitu ya Pak Anies ya? Menganggap jelek yang udah lagi jalan gitu enggak? Nah, kan gini, kalau namanya perubahan itu minimal ada 4 unsur. Apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dikoreksi, apa yang harus dihentikan, dan apa yang harus ditambahkan. Minimal 4 untuk perubahan itu. Kadang-kadang kita kalau perubahan itu cuma satu aja, apa yang harus dihentikan. Seakan-akan perubahan itu hanya soal menghentikan. Bukan. Perubahan itu apa yang ditingkatkan, apa yang dikoreksi, apa yang dihentikan, dan apa yang ditambahkan. Hal baru apa yang dilakukan. Jadi kami melihat penting sekali untuk memasukkan unsur keadilan itu supaya kita semua punya perasaan negeri ini hadir untuk semua. Negeri ini bukan hadir untuk sebagian saja, tapi hadir untuk semua. Nah, itulah esensi dari perubahan yang kita lakukan. Jadi memang tidak mungkin besok itu kalau lihat ini ya aturan manusianya nih, tanpa perubahan. Siapapun yang menang terjadi perubahan presiden kok. Pasti akan berubah. Terjadi perubahan kabinet kok. Pasti. Jadi kenapa jadi kita khawatir dengan kata perubahan gitu. Jadi jangan menafsirkan sendiri ya, perubahan itu adalah dan bahwa misalnya ya sekarang menteri, Pak Presiden, gubernur mendapat approval yang tinggi. Itu mencerminkan ya kepuasan publik kepada apa yang beliau kerjakan. Itu sah-sah saja. Kita tidak bicara tentang kemarin, kita bicaranya ke depan. Kami akan masukkan unsur keadilan, kesetaraan di dalam pengambilan keputusan-keputusan di semua sektor. Itu perubahan yang kami tawarkan.